pengambilan keputusan yang bertanggung jawab dikaitkan dengan dilema etika serta rujukan moral. Mari kita saksikan bersama. Baik, assalamualaikum Pak Asim. Bagaimana kabarnya Pak? Sehat? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah juga Bu Usman dalam kondisi sehat walafiat. Amin. Jadi Pak, saya mohon izin untuk melaksanakan wawancara terkait dengan pengambilan keputusan yang berkenaan nanti dengan dilema etika atau rujukan moral. Baik Pak Asim, saya yakin Bapak sebagai kepala sekolah pasti sering dihadapkan pada situasi untuk mengambil keputusan seperti itu. Nah, kira-kira Bapak apa yang Bapak prosedurnya atau mungkin langkah-langkah dalam mengambil keputusan sesuai dengan pengalaman dari Pak Asim? Yang pertama pastinya kan mengikuti prosedur yang sudah ada, yang sudah ditetapkan oleh pemerintah. Kemudian yang kedua pastinya pertimbangan kemanusiaan dan lain-lain juga ikut menjadi semacam perhitungan juga untuk pengambilan keputusan yang menurut saya pribadi bisa bijak. Karena kalau namanya bijaksana dan tidak seluruhnya total sesuai dengan aturan, dan juga mempertimbangkan hal-hal lain yang terkait dengan kemanusiaan dan sebagainya. Bapak sampaikan bahwa di saat kita mengambil keputusan memang terkadang mempertimbangkan nilai-nilai lain seperti itu. Nah, ini memang pada program PGP saya pelajari hal tersebut merupakan nilai-nilai kebajikan. Nah, mungkin pernah tidak Bapak mengalami situasi di mana Bapak harus memutuskan nilai kebajikannya itu sama-sama betul seperti itu. Mungkin Bapak bisa beri. Salah satu contoh pernah itu. Salah satu contoh ada seorang guru yang harusnya memang hadir ke sekolah pada hari itu, dan tidak ada pemberitahuan di awal, ternyata guru itu tidak hadir ke sekolah. Nah, setelah ditelusuri ternyata putranya sakit dan harus ke rumah sakit. Nah, kalau sudah berhadapan dengan faktor yang seperti itu, untuk menuntut dia hadir ke sekolah pada hari itu kan mempertimbangkan sisi kemanusiaan. Jadi akhirnya ya yang di sekolah tetap saya salahkan itu karena tidak ada pemberitahuan itu ya, tetap disayangkan karena tidak ada pemberitahuan di awal. Akhirnya juga harus dimaklumi pemberitahuan tidak bisa diberikan di awal karena mungkin sedang mengurusi putranya yang sedang sakit. Cuma pemberitahuan berikutnya ada mengatasi hal-hal semacam itu, maka kendala yang harus dijalankan di sekolah akhirnya ditekel atau diambil alih oleh guru yang lain. Itu sementara yang bersangkutan saya mempersilahkan untuk menyelesaikan urusan kekeluargaannya dulu, kemudian setelah itu ya tetap harus masuk ke sekolah. Ya itu kalau sudah diharapkan pada sisi seperti itu ya. Kira-kira untuk mengambil keputusan itu Bapak membutuhkan waktu yang lama tidak Pak? Maksudnya kan itu kan artinya ada karena di antara kasihan dan juga kewajiban peraturan guru tersebut, itu kira-kira Bapak? Kalau itu tergantung situasinya Bu. Kalau situasinya membutuhkan mendesak harus segera diselesaikan, ya segera diselesaikan. Tapi kalau itu masih bisa diatasi, problem-problem di sekolah bisa diatasi, itu mungkin perlu ada jadwal tersendiri atau agenda tersendiri untuk menyelesaikan itu. Yang penting problem utamanya bisa teratasi, kemudian lain-lainnya bisa masuk. Ya, tergantung situasi. Karena juga saya yakin dengan pengalaman Pak Asim sudah bertahun-tahun menjadi kepala sekolah, pasti mungkin sudah lebih mudah. Nah, walaupun seperti itu Pak, pernah tidak Bapak mungkin menghadapi ada tantangan tersendiri seperti itu? Mungkin Bapak ada situasi yang kok sepertinya ini tidak bisa langsung memutuskan atau seperti apa gitu, mungkin punya tantangan atau kendala. Tantangannya itu kadang-kadang gini, munculnya dari sisi guru yang lain. Kadang-kadang kan memang ada anggapan perlakuan saya terhadap si A, si B tidak sama akhirnya, padahal problemnya kan berbeda ya. Karena problemnya berbeda akhirnya kan tidak bisa sama penyelesaiannya atau penanganannya. Tantangannya biasanya seperti itu. Kadang-kadang saya seperti tadi memberikan izin atau dalam tanda petik membiarkan yang bersangkutan menyelesaikan urusan rumah tangganya atau keluarganya, dalam hal ini putranya. Tapi kemungkinan kan ada guru lain yang tidak paham dengan apa yang saya maksudkan. Nah, itu yang
harus bijak ini. Iya. Lalu gimana caranya untuk menginformasikan hal seperti itu kepada pihak yang lain. Berarti cara Bapak untuk mengatasi tantangan tersebut adalah membuka komunikasi. Iya, ya, betul, komunikasi kepada pihak ketiga dalam hal ini guru-guru yang lain. Baik Pak, mungkin ini yang terakhir ya Pak, mungkin dalam pengambilan keputusan itu mungkin ada pihak-pihak yang Bapak libatkan, mungkin karena di SMK kan ada wakil kepala Iya. sekolah, mungkin kira-kira mungkin siapa lagi Pak yang terlibat dalam Iya, kalau problemnya terkait dengan guru ya mesti kan di sini ada yang saya tunjuk untuk menjadi wakil yang berkaitan dengan SDM sumber daya manusia. Itu yang saya ajak berunding dulu, saya ajak komunikasi dulu untuk memberikan masukan-masukan dan saling saling mendiskusikan langkah terbaik untuk menyelesaikan itu apa. Di samping itu juga wakasek yang lain, termasuk juga ketua jurusan yang memang menjadi lingkup guru yang bersangkutan, itu juga menjadi tempat untuk diajak berunding juga mendiskusikan hal seperti itu. KTU juga ya, semua pihak yang berkaitan ini. Lalu terakhir Pak, jadi terkait dengan pengambilan keputusan ini, menurut Bapak apa sih yang mempermudah Bapak dalam mengambil keputusan itu, yang membuat Bapak yakin kemudian mantap mengambil keputusan? Iya, pertama saya merasa kekeluargaan di sini sudah sedemikian baik begitu ya, sehingga untuk mengambil keputusan tertentu itu saya rasa mudah, karena apa yang ingin saya terapkan tentu saja sudah melalui tahapan mempertimbangkan positif negatifnya bersama dengan stakeholder yang tadi saya maksudkan, KTU maupun juga Kapasek, sehingga masukan-masukan yang sudah diberikan oleh mereka kita pertimbangkan lagi, kemudian baru menjadi keputusan. Saya pikir itu yang bisa membuat saya mudah melaksanakan dan menentukan kebijakan di sekolah ini. Begitu. Sesuai dengan 3K-nya di SMK Subuh ya Pak ya? Iya. Komunikasi, kolaborasi. Betul. Oke, terima kasih Pak Asim atas kesempatannya. Banyak hal yang saya pelajari dari Bapak, dan mungkin di masa yang akan datang mungkin saya punya kesempatan juga untuk sebagai pengambil keputusan yang bisa belajar banyak dari Pak Asim. Terima kasih Pak Asim atas waktunya. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Keputusan yang nantinya dikaitkan dengan dilema etika dan rujukan moral seperti itu. Karena jenengan sebagai kepala sekolah pasti punya banyak pengalaman. Jadi hari ini saya ingin belajar dengan jenengan terkait bagaimana jenengan sebagai kepala sekolah mengambil keputusan. Mungkin jenengan ada pengalaman mengenai pengambilan keputusan di saat dengan mengambil keputusan itu, bagaimana membedakan ini keputusan yang sulit atau keputusan yang mudah, atau dilema etika atau rujukan moral. Ini sebelumnya mungkin sebagai informasi gitu. Jadi yang saya pelajari memang pengambilan keputusan ini kalau berdasarkan dilema etika, artinya nilai-nilainya sama-sama buruk. Misalkan saya mau menghukum siswa itu tidak
tega karena tahu kalau siswanya itu di rumah ada hasilnya, kan nilainya sama-sama. Sedangkan yang rujukan moral, saya mendukung siswa karena siswanya mencuri. Artinya di sini kan ada hal-hal yang memang negatif. Mungkin guru sebagai kepala sekolah pernah menemukan situasi yang demikian. Kalau dalam penyelesaian kasus memang harus pilah ya, mana yang harus sudah ditangani, mana yang diprioritaskan. Tentunya dalam memutuskan suatu masalah itu dilihat yang paling penting dulu, yang harus segera diselesaikan. Contoh yang tadi Ibu sebutkan, kasusnya anak mencuri, itu kalau dibiarkan kan berlarut-larut, soalnya tidak ketemu, dibiarkan saja, akhirnya perlu jadi kebiasaan. Itu harus segera yang ditangani. Nah, bagaimana cara menanganinya? Tentunya anaknya itu akan diklarifikasi, kenapa kamu kok berbuat seperti itu, tapi tidak di depan umum, di depan teman-temannya, biar tidak malu anaknya ya. Terus perlu koordinasi dengan orang tua pas mencuri anak itu ya. Apalagi kita ini jangan tersinggung pokoknya. Orang tua kadang kan malu, tersinggung, anaknya kok mencuri gitu. Cuman nilainya sekedar itu dia tidak berkelanjutan. Jadi kasus yang harus diselesaikan lebih dahulu, yang berdampak buruk ke depannya, itulah yang harus segera diselesaikan. Jadi diprioritaskan dulu. Kalau misalkan kasus-kasus yang dampaknya sekiranya tidak buruk, masuk di lemah etika ini, artinya jangan ada mungkin nilai kemanusiaan mau mendukung tapi merasa tidak tega, merasa kasihan mungkin ke siswa atau mungkin ke anak buahnya jenengan, mungkin pernah kasus yang seperti itu. Kalau yang masalah di lemah etika itu hanya saja dalam hubungannya beda. Yang penting tentunya butuh klarifikasi dulu masalahnya apa. Contoh kayak terlambat ya, kali terlambat. Penanganannya tidak langsung ditegur di depan mata, di depan umum teman-temannya tidak. Dikasih apa penyebabnya, kok terlambat terus. Kemudian dari jawaban guru tersebut, tentunya kan kita bisa mengerti ya. Contoh, karena masih mengantarkan anaknya ke sekolah, jaraknya jauh, ya dimaklumi, hanya saja kita memberi kesadaran ya, solusi supaya bisa ngatur waktu dan tidak menyinggung perasaannya dia. Lebih yang bersangkutan itu punya kesadaran diri. Jadi yang bersangkutan punya kesadaran diri, punya rasa tanggung jawab sendiri, dia tidak pendapat lagi. Lebih ada penerapan yang namanya disiplin positif sebagai guru, sebagai teladan. Jadi kalau malu sampai kelas tidak muridnya kan seperti itu ya. Jadi menumbuhkan kesadaran diri bagi yang bersangkutan itu supaya tidak berbuat yang sebaiknya. Jadi kita tidak langsung menjustis atau ngomong atau membuli ya gimana sekarang. Biar dia tidak mati. Bisa menumbuhkan rasa kesadaran diri sendiri dari yang bersangkutan tersebut. Mungkin dalam pengalamannya guru saat mengambil keputusan ada langkah-langkah atau prosedur dalam sebuah, misalnya sebelum mengambil keputusan apa yang guru lakukan, apa tahapannya sampai pada pengambilan keputusan itu sendiri. Yang pertama tentunya kita melihat ya, observasi dulu. Ini kok bertambah, observasi dulu. Setelah diobservasi, klarifikasi.
observasi, ketemu akar permasalahannya, beri solusi. Gambar solusi terbaik bagi yang bermasalah tentunya ya. Kemudian setelah memberi solusi, ada suatu refleksi diri. Refleksi itu tidak lanjut dulu ya. Gimana sikapnya menjadi perubahan tidak perilakunya gitu ya. Kalau masih ada penekanan lagi, masih mengulang lagi perbuatannya, itu punya dibimbing lagi kan ya. Nah, kayak urus apa itu? Fase-fase itu ya. Solusi tindakan itu baru refleksi. Jadi keempat ini dari mulai dari observasi, kemudian mengklarifikasi, memberi solusi, terus refleksi diri. Dari keempat ini kira-kira mana yang menurut jenengan paling efektif, yang paling bisa menyentuh mereka-mereka yang paling menyentuh ya ketika waktu klarifikasi itu sambil memberikan solusi. Dalam memberi solusi itu kita kan hanya memberi pandangan, bukan langsung ini loh yang paling benar gitu. Nah, gambaran-gambaran yang terbaik. Nah, itu yang bersangkutan bisa memilih juga. Nah, yang tepat untuk yang saya lakukan. Kemudian mungkin dalam pengalaman dulu mengambil keputusan, mungkin ada kendala atau tantangan yang pernah dihadapi oleh jenengan. Tantangannya dalam mengambil keputusan itu ya, bagi yang bersangkutan itu bandel ya, bandel teko kalau ada sini ya, sudah diberi nasihat solusi masih tidak mau berubah, itu tantangannya. Tentunya untuk pembinaan lagi, untuk penyadaran diri sendiri, memang menyadarkan orang itu sulit kalau sudah wataknya keras. Sebenarnya kan untuk melemahkan butuh proses kan ya, tidak langsung 100% berubah. Sambil dipantau, tidak mantau langsung dipantau tadi, tidak sambil lalu lah. Suatu saat jadi bandel seperti itu ya. Jalannya kalau mau bandel, ya itu loh. Tidak mau berubah. Kalau aku sendiri ya. Punya sendiri. Kemudian mungkin dalam pengalaman dulu mengambil keputusan, ada tidak waktu yang ditentukan, misalkan seperti kayak klarifikasi tadi, mungkin jenengan perlu waktu memanggil orang kira-kira berapa lama dalam pengambilan keputusan itu, jenengan kira-kira sebentar atau perlu waktu berhari-hari atau mungkin ada penjadwalan seperti itu. Kalau saya itu jadwal itu enggak ada ya, karena masalah munculnya itu ya, munculnya tidak ada waktu tertentu, tidak terjadwal masalah hari ini ada masalah, besok akan tidak, masalah spontanitas. Begitu ada masalah harus segera diselesaikan. Kalau kita seperti itu, tujuannya apa? Biar masalah itu segera diselesaikan, tidak berlarut-larut, dan biar ada perubahan itu terjadi. Masalahnya, dan masalah ini kalau sudah ada jadwal masalah enak, karena masalah muncul spontanitas. Contoh ini anak ya, kan tidak ada program yang menyelesaikan ini. Begitu ada anak membuli temannya, kalau bisa dinasihati ya. Kalau dibiarkan kan nanti kadang anaknya itu
nggak terima ya. Contoh ya, ambil nama bapaknya. Oh Pak Ijo, Pak Ijo, Pak Ijo. Nggak terima. Bilang ke orang tuanya, kok ono. Orang tuanya tak terima, akhirnya ngelabrak ke yang akhirnya terjadi pertengkaran yang lebih sengit lagi. Kalau di sekolah langsung diatasi, selesai sudah. Nggak usah bilang-bilang orang tuanya, nggak usah bully temannya lagi. Ya nggak berlarut-larut. Kira-kira dalam mengambil keputusan itu mungkin ada pihak-pihak yang membantu jenengan, yang mempermudah jenengan dalam mengambil keputusan. Ya, kalau masalah itu ada masalah pribadi, masalah kebersamaan, ya. Kalau masalah pribadi tentunya ya harus butuh teman dekat, karena biasanya teman dekat itu tempat pihaknya dia yang bisa merahasiakan permasalahannya dia. Ya dia itu tidak malu, karena itu diajak turun rambutnya, bilang-bilangan gimana cara menghadapi atau menyelesaikan masalahnya dia. Itu kalau pribadi ya. Kalau secara umum, contoh masalah sekolah, ini yang paling butuh berarti sudah belajar di sana. Nah, kan tidak saya langsung memutuskan ini, tapi perlu dimusyawarahkan. Ini gimana kalau banyak praktik usul ini sebenarnya gitu ya. Kita mengambil keputusan pilih yang efektif dan yang efisien, yang manfaatnya lebih banyak ya, dan efisien. Contoh butuh biaya yang paling sedikit, efektifnya waktunya juga paling sedikit, dan itu dalam forum rapat kan minta usulan satu orang lain. Kalau masalah umum udah jadi itu butuh pertimbangan orang lain juga, namanya kepentingan umum. Kalau kepentingan pribadi selalu berbagi. Terakhir belum apa masukan yang bisa jenengan berikan ke saya terkait dengan pengambilan keputusan, mungkin sebaiknya seperti apa? Karena sudah banyak pengalaman. Ya, saya kalau hanya mengambil masukan aja ya, memang dalam menyelesaikan masalah itu tidak ada suka-dukanya ya. Sukanya kalau kita dalam mengambil keputusan itu berhasil, sukses, tidak ada masalah lagi dan ada perubahan yang lebih baik. Bukannya dan kalau terjadi masalah itu tidak cepat diselesaikan, malah berlarut-larut, yang bersangkutan apa itu tidak mau berubah, ambil maunya sendiri, maunya sendiri gitu. Apa itu? Egois ya namanya ya, egois. Memang ada dilema kadang ya, ada rasa kemanusiaan, ada rasa iba, tapi kita yang penting pilih solusi di mana kita dalam memberi keputusan itu tidak sampai menyinggung perasaan orang tersebut, yang tidak menyakitinya, dan membuat sadar diri orang yang bersangkutan. Jadi yang penting dia menyadari kesalahannya, tidak berbuat lagi atau mengulangi hal itu, dan berubah yang lebih baik. Jadi nanti kalau orang timbang-timbang dulu mana yang lebih baik, mana yang harus segera diselesaikan, solusi terbaiknya bagaimana, mengatasi permasalahan itu. Banyak hal-hal yang jadi pertimbangan. Baik dulu sampun selesai sudah pertanyaannya. Saya terima kasih banyak belum berbagi pengalaman tentang pengambilan keputusan. Mohon mengganggu waktunya. Insya Allah saya sudah banyak belajar poin-poin penting tadi, diantaranya tadi
pertama mengobservasi, verifikasi, kemudian mengklarifikasi, setelah itu memberi solusi dan refleksi, jadi juga termasuk ke dalam apa yang sudah saya pelajari dari jenengan. Kemudian tadi juga sempat jenengan sampaikan dalam mengambil keputusan juga jangan sampai menyinggung perasaan, tetap menimbang-nimbang nilai-nilai yang baik. Ya matur nuwun dulu untuk waktunya. Kalau ada kesalahan kata perbuatan, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. harus mengambil sikap untuk bagaimana sikap itu bisa tidak menjadi yang lain. Kemarin ada dua ini, ada kemudian siswa di sini itu tidur pulas tak bisa diberikan. Kemudian ada minta dari orang ini nanti dia begitu. Kemudian ada guru yang lain, nggak sebenarnya kalau berusaha. Dua-dua itu kan harus bikin salah satu. Ya. Artinya kan satu dipilih agar yang satunya tidak merasa diabaikan. Lalu yang saya mau ada di sana, dua-duanya saya suruh jalankan. Itu yang banyak sih sebenarnya lain tidak yang ini. Berarti memang harus dijalankan keduanya sebelum kita tidak mengabaikan salah satu. Kemudian saat jenengan mengambil keputusan itu kira-kira ada hal yang dipertimbangkan tidak seperti contoh kasus tadi, artinya jenengan kan memutuskan untuk sudah jalan dua-duanya. Mungkin bagaimana prosesnya sehingga kemudian jenengan punya itu menjalankan semua gitu. Bahkan di awal saya kan nanya terkait informasi. Artinya ini gimana? Tapi kok bisa seperti ini? Tanya ke guru kelas, kita tanya ke teman yang jadi mengumpulkan banyak informasi dulu. Kemudian informasi yang saya dapat itu saya
sama-sama kuat dan kalau ini tak dicegah untuk bergerak itu takut bermasalah persoalan dengan ini mana itu kayaknya ya sebenarnya dengan informasi yang ada di sudah dikembangkan itu jalan ini jalan juga itu pun orang butuh jalan dari kemudian datangnya pas tidak ada bersama itu jadi itu dalam pengambilan ini ini harus selalu ini minta masukan Selain itu mungkin ada lagi Pak apa yang membuat Bapak akhirnya mantap dalam keputusan selain itu kan dari hasil komunikasi tadi kemudian kan masih ini terkait dengan kasus yang lain itu kan saya dan yang lain itu masih di berapa-berapa kalau dengan kesulitan apa ini makan yang kerajinan jadi ini masih berapa-berapa ini kan butuh orang-orang yang memang di dalam itu kemudian meminta saran dari orang-orang lain yang punya lebih di bidang itu kemudian diberi masukan ke sarannya setelah itu dibawa ke puskesmas ini kan akhirnya tadi siswanya dibawa bukan hanya minta ini kan masukan ini kan yang kemarin ya itu kan sama-sama belum tahu ya apakah ini kesurupan dan dia kan apa itu alamnya kan lain ya itu salah kesehatan nggak tahu juga ini orang-orang yang kesehatan harus memutuskan mungkin dalam pengalaman sebelumnya mengambil keputusan yang lain dan itu menurut kita ini apa yang efektif yang paling Bapak pertimbangkan saat mengambil keputusan pertama masalah apa kasus-kasus yang lainnya perlu ya kasus-kasus bisa dari pengambilan keputusan itu kan dan keputusan itu akan dinikmati oleh orang. Jadi itu yang harus dipertimbangkan itu. Bukan kalau keputusan itu bisa diterima oleh banyak orang. Artinya kan seperti itu kan yang kembali lagi harus melibatkan semua kita ya yang nantinya akan masuk di dalam lingkaran besar melihat dampaknya dampak dari itu keputusannya ini bisa diterima oleh pihak-pihak dalam pengalaman yang sudah mengambil keputusan mungkin pernah mengalami kendala atau tantangan seperti itu Pak. ada itu ya kan kondisi ini kan berangkat dari sini itu kan kadang-kadang yang saya anggap baik itu belum tentu baik pada yang lain. Jadi keputusan yang diambil itu dengan pertimbangan yang seperti itu memasukkan beberapa hati yang beda itu ya itu sulit dan itu tadi
baik menurut saya, kadang orang lain Nah itu akhirnya untuk menentukan satu yang terbaik itu bagaimana? ya itu tadi kembali ke yang tadi. Kita impon dulu informasinya, masukannya, terus ada pilihannya dijelaskan. Kalau ke ini dengan alasan lebihnya seperti ini, kurangnya seperti ini. Kalau ke ini baiknya seperti ini, kurangnya seperti itu. Biar dibandingkan mana yang lebih baik dari yang baik itu, kemudian kurangnya mana yang lebih sedikit dari yang itu baru kalau punya cenderung ke ini berarti yang diputuskan. Sesuai nanti banyak manfaatnya. Ya. Mungkin dalam mengambil keputusan itu Bapak biasanya itu perlu waktu berapa, sebentar atau mungkin ada yang sampai berhari-hari? Saya kira kalau itu tergantung kasusnya ya. Kalau kasusnya minta segera disegerakan. Misalkan masih butuh pertimbangan yang lain, berarti takutnya ini karena takutnya kan perlu pertimbangan yang itu baru diberi waktu dengan masih menghimpun masukan-masukan yang lain. Kemudian faktor-faktor apa atau siapa yang mempermudah? Misalkan mungkin Bapak dibantu oleh siapa, kemudian keputusan sebenarnya kita harus mempertimbangkan. Kalau di SMA saya kan kepala sekolah masih ada wakil-wakil. Mungkin kalau di SD, itu kan kalau saya itu berguru pada orang yang lebih senior di sini, artinya walaupun tidak senior tapi dianggap sudah punya banyak ini, itu saya minta ini ya masukannya. Kemudian alasan apa? Juga alasan untuk komentarkan ke yang bersangkutan itu, kemudian dia dengan pengalamannya juga ini memberikan gambaran dan seperti itu. Jawab ya, kalau masih butuh ke atas ya orang-orang Polri diminta pendapatnya. Terakhir, kira-kira terkait dengan pengambilan keputusan, apa yang bisa Bapak berikan masukan ke saya? Maksudnya saya kan sedang belajar ini Pak, mungkin masukan dari jenengan terkait dengan pengambilan keputusan itu seperti apa? Kalau itu kan prosedurnya itu yang pilihan itu misalkan untuk melakukan keputusan kan kita mulai dari sebelum kita masuk ke ini kan harus mengumpulkan informasi dulu, itu analisa, begitu analisa setelah itu dia diagnosa lah istilahnya ya, setelah ditemukan titik terangnya itu bagaimana, kemudian disosialisasikan kepada gambarannya. Kalau ini nanti ke sini, kalau ini nanti ke sini, baru nanti ambil lagi informasi masukan yang terbaik, kemudian setelah disepakati baru itu diputuskan. Tapi yang kemarin saya membuat surat keputusan pemberian tugas itu kan dilakukan dulu. Apa persediaannya itu mengadakan bersedia umum. Jadi gambaran-gambaran seperti itu. Jadi itu sudah dibuatkan keputusannya kan dia tidak bisa menolak disepakati bersama. Saya sambil belajar, belajar mengumpulkan informasi, kemudian menganalisa, diagnosis ya Pak, dari informasi dan terakhir disosialisasikan. Terakhir sekali disepakati mengenai. Baik, terima kasih.
ngaji, alhamdulillah saya sudah orientasi sudah selesai. Saya terima kasih sekali diizinkan menggali ilmu dari jenengan ini. Insya Allah bermanfaat buat saya. Assalamualaikum Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ismani Dia Kurniawati. Saya adalah salah satu calon guru penggerak di PGP Angkatan 10 berasal dari Kabupaten Situbondo. Pada kesempatan hari ini saya diminta untuk mewawancarai kepala sekolah terkait dengan bagaimana beliau mengambil keputusan, terutama difokuskan kepada dilema etika ataukah rujukan moral. Dan kali ini saya sudah bersama Saya Bumi, kepala sekolah SDN 1 Jawa. Saya di sini akan diwawancarai oleh Ibu Isma. Baik, terima kasih Pak Muir. Sebelumnya mohon maaf mengganggu Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya Pak? Alhamdulillah sehat Isma. Alhamdulillah sehat. Nah begini Pak, seperti yang sudah tadi saya sampaikan bahwa saya sebagai CGP diminta untuk mewawancara kepala sekolah terkait dengan bagaimana Bapak mengambil keputusan sehari-hari yang dikaitkan dengan dilema etika atau rujukan moral. Saya yakin Pak Mukid sebagai kepala sekolah pasti banyak menemukan kasus-kasus seperti ini. Mungkin bisa diceritakan pengalaman Pak Mukid? Ya, saya pernah memutuskan atau mengambil sebuah keputusan tentang beberapa masalah tentunya. Kalau mau diceritakan, ada satu pengalaman itu kami bersama guru-guru memutuskan untuk memilih atau memutuskan antara dua hal yang pada dasarnya berat kami rasa untuk memilih di antara satu seperti itu. Karena di antara dua pilihan itu kami nilai sama-sama memiliki alasan yang kuat dan kami anggap sama-sama benar, yang kemudian butuh waktu untuk berpikir, kemudian butuh waktu untuk berdiskusi bersama. Tidak bisa saya sendiri memutuskan. Jika saya berkoordinasi dengan teman-teman, dengan pihak-pihak terkait, baru setelah itu kami cari apa yang perlu kami ambil sebagai langkah. Ya, menarik ya Pak. Tadi Bapak sampaikan bahwa kadang-kadang Bapak itu berada pada situasi yang bingung seperti itu ya. Karena ada nilai-nilai yang sama benarnya dan Bapak harus mengambil keputusan. Nah, kalau sudah pada posisi seperti itu, apa yang kira-kira Bapak bisa lakukan? Nah, di posisi seperti itu pernah pengalaman kami menangani siswa yang kami berikan sebuah kebijakan karena dia tidak bisa hadir ke sekolah dengan alasan tertentu, karena beliaunya itu siswa yang bersangkutan itu mengalami sakitnya itu pada bagian kaki. Kalau bahasa Indonesia itu mungkin borok ya, yang pada dasarnya tidak bisa ke sekolah setiap harinya. Akhirnya setelah kami rembuk bersama dengan wali kelas dan guru-guru yang lain, yang bersangkutan diperbolehkan untuk melakukan pembelajaran secara daring dan juga luring semi daring.
yang kemudian timbul permasalahan di pertengahan perjalanan karena dia belajar atau hal itu berlangsung agak lama, sehingga beberapa wali murid yang lain dan kemudian siswa yang lain juga merasa kok si A ini diperbolehkan tidak masuk, padahal aturan sekolah sudah jelas tidak boleh bolos dan lain sebagainya. Kalau sudah selesai sakitnya harus masuk, karena siswa-siswa yang lain mungkin tidak tahu lebih dalam, sehingga siswa dan wali kelas yang lain komplain, oh ini Pak ada masuk. Berarti di situ kayaknya ada kecemburuan sosial mungkin ya Pak dari anak-anak lain yang mereka belajarnya di sekolah, kemudian dia punya teman karena memang kondisinya tidak memungkinkan ke sekolah, maka tentunya Bapak saat itu memutuskan anak ini boleh untuk daring seperti itu. Ya. Kemudian di tengah jalan ada masalah Pak ya, jadi anak-anak lainnya merasa kok spesial mungkin seperti itu ya Pak, anak ini spesial boleh diizinkan daring seperti itu. Nah, di saat Bapak berada pada posisi itu, bagaimana sebelum Bapak memutuskan anak ini boleh daring itu mungkin ada prosedur yang Bapak apa ya istilahnya untuk memutuskan itu, mungkin bagaimana cara Bapak langkah-langkahnya sampai akhirnya memutuskan hal itu, mungkin Bapak bisa share. Jadi yang pertama kami tinjau kembali, kami identifikasi kembali sakitnya sampai apa, kami identifikasi, kemudian siswa yang menemui si anak ini dianggap bolos atau bermain di luar rumah, kami juga tanyakan, kami identifikasi masalahnya kembali, kemudian kami juga mengidentifikasi ini merupakan sebuah kesalahan dari pihak yang dianggap sakit atau ini sebuah kecemburuan saja. Jadi kami bicarakan kembali dengan para guru. Setelah itu baru kami melakukan pengambilan keputusan. Sebelum itu memang ada rentetan kegiatan yang menjadi prosedur kami dalam tentang pengalaman Pak Mugis menjadi kepala sekolah pasti sering mendapatkan kasus-kasus yang seperti itu ya Pak, yang seperti tadi juga jenengan sampaikan. Nah mungkin untuk bisa sampai pada pengambilan keputusan Pak Mugis itu punya langkah-langkah ya, artinya mungkin tahapan-tahapan sehingga Pak Mugis sampai pada kesimpulan akhir seperti itu, anak ini boleh daring. Itu mungkin bisa diceritakan Pak? Ya, jadi setiap keputusan yang saya ambil pasti melalui beberapa langkah. Jadi pengalaman, menurut pengalaman saya, yang pertama saya identifikasi masalah karena sudah kami putuskan untuk mendaringkan si A, kemudian ada komplain dari wali murid dan juga ada kecemburuan sosial mungkin dari siswa yang lain, sehingga kami identifikasi kembali masalah yang muncul ini sebenarnya bagaimana, ada apa gitu. Kemudian setelah kami identifikasi, kami temui masalah intinya ini tentang apa. Apakah ini hanya semata-mata kecemburuan sosial atau memang kesalahan dari kami. Yang kemudian setelah kami menemukan masalahnya, kami mencoba mensosialisasikan kepada rekan-rekan yang berkepentingan, kemudian rekan sejawat, teman-teman guru tentunya ya, yang di sekolah ini wajib tahu tentang masalah yang ada. Setelah itu kami mendiskusikan. Ketika kami mendiskusikan, kami juga mendapatkan sebuah paling tidak gambaran apa langkah yang akan dilakukan selanjutnya. Kami juga mengkonsultasikan dengan pihak-pihak terkait seperti orang tua siswa yang sakit tersebut. Kemudian wali murid yang memberikan info-info kepada kami juga kami tanya. Termasuk wali kelas harus berperan aktif, sehingga setelah melibatkan beberapa orang atau pihak-pihak terkait, kami bisa melangkah ke proses berikutnya. Kami bisa menentukan keputusan apa yang bisa kami ambil.
Misalkan kita perlu memberikan gambaran kembali kepada teman-teman yang lain dan murid yang lain bahwa si A ini memang sakit, atau kami perlu menarik keputusan yang pertama seperti si siswa ini dimasukkan ke dalam pembelajaran luring. Baik, dari prosedur yang tadi Bapak sampaikan, kira-kira apa yang paling efektif menurut Pak Muhid yang akhirnya bisa membuat Pak Muhid itu mantap dalam mengambil keputusan? Yang pertama memang koordinasi. Saya kira itu harus kita lakukan, yang identifikasi masalah, kemudian koordinasi dengan rekan-rekan, pihak-pihak terkait. Kemudian juga saya mementingkan bahwa yang saya putuskan itu tidak melanggar sesuatu yang lain, kebijakan pemerintah, kemudian perasaan hati nurani gitu, atau aturan-aturan lingkungan yang lain seperti itu. Kira-kira dalam menjalani proses itu ada tidak Pak tantangan yang Bapak hadapi? Mungkin pernah mengalami situasi yang sudah diputuskan kemudian ada tantangan nih yang membuat Bapak ragu atau seperti itu, mungkin ada? Jadi tantangannya itu ketika kita melaksanakan atau memutuskan sesuatu, tentu ada. Yang pertama muncul keraguan pasti ketika kita dihadapkan pada masalah yang sama-sama baik, itu ragu apakah yang ini memang sudah keputusan yang tepat atau kurang tepat seperti itu. Jadi tantangannya di sana, akankah muncul perbedaan persepsi, atau karena saya merasa kasihan akhirnya saya memutuskan sesuatu, atau karena saya dekat dengan seseorang akhirnya saya memberikan kebijakan yang lebih nyaman kepada pihak-pihak tertentu. Itu menjadi sebuah tantangan bagi saya. Kemudian kuncinya nanti mungkin saya tetap berkoordinasi dengan pihak-pihak terkait. Nah, kemudian mungkin Pak, dalam keterampilan ini kan mengambil keputusan ini keterampilan ya Pak ya, karena saya yakin Pak Muhid pasti sering lah menghadapi kasus-kasus seperti itu. Nah, saat mau mengambil keputusan tuh apakah Bapak itu langsung bisa mengambil keputusan di saat itu juga atau mungkin perlu waktu? Nah, itu mungkin bisa Bapak ceritakan. Jadi ada beberapa kasus yang bisa kami putuskan, bahkan saya pernah mendapatkan beberapa kasus bisa saya selesaikan langsung secara pribadi atau sendiri karena sudah dianggap terbiasa dan teman-teman pasti juga menyetujuinya. Ada juga kasus-kasus yang agak berat dan membingungkan, kami koordinasi dengan teman-teman, perlu identifikasi masalah, perlu melihat, mencocokkan dengan aturan-aturan atau hukum yang berlaku. Nah, ada beberapa intensitas waktu yang berbeda. Jadi satu hari kadang saya mampu memutuskan sesuatu, kadang perlu berhari-hari karena perlu diskusi dengan pihak ini dan pihak. Untuk setiap minggunya mungkin karena di sekolah ini ada rapat di hari Rabu, jadi setiap hari Rabu biasanya kami mendiskusikan sebuah permasalahan untuk kami putuskan bersama-sama. Selalu ada evaluasi ya Pak, bahkan Pak Muhid punya jadwal tertentu di hari Rabu setiap minggu itu Pak. Iya. Untuk membahas kasus-kasus anak-anak, kemudian dikomunikasikan, dikomunikasikan. Nah, terkait dengan kolaborasi, komunikasi ini, kira-kira pihak-pihak yang membantu Bapak dalam mengambil keputusan ini siapa saja Pak? Nah, kalau di sekolah saya, karena saya memiliki tim pengembang kurikulum untuk hal-hal tertentu berkaitan dengan kurikulum sekolah, berkaitan dengan siswa juga ada pengembang kurikulum, jadi saya langsung berbicara dengan beliaunya terlebih dahulu, kemudian dikoordinasikan dengan teman-teman yang lain. Untuk yang berkenaan dengan siswa, kami juga tidak lupa melibatkan komite kalau di tingkat SD kebetulan. Jadi kami melibatkan orang tua, guru, komite sekolah, kemudian siswa juga tidak lupa kami libatkan pada kasus-kasus tertentu, dan tokoh-tokoh masyarakat biasanya juga pernah terlibat.
Berarti memang kompleks ya Pak, stakeholdernya semua yang terlibat dalam suatu kasus itu memang diajak komunikasi kolaborasi sama Pak. Kemudian terakhir Pak, setelah diskusi yang kita lakukan, pertanyaan yang saya sampaikan kepada Pak Muid juga sudah menjelaskan ke saya bagaimana Bapak pengalamannya dalam mengambil keputusan. Kira-kira apa yang menjadi dasar pemikiran Bapak seperti itu dalam pengambilan keputusan yang tadi nilai-nilai benar, jadi nilai-nilai yang benar, bukan kebenaran versus kesalahan, tapi nilainya memang benar-benar ada dua nilai yang sama-sama bagusnya. Apa kira-kira yang menjadikan penguatan dari diri Bapak? Yang menjadi penguatan yang pertama tidak melanggar aturan ya Bu ya. Kemudian tidak melanggar hukum. Yang mana yang tujuh? Baik Bapak, jadi terkait dengan pengambilan keputusan seperti yang sudah kita diskusikan hari ini Pak, kira-kira penguatan apa yang Bapak bisa sharingkan ke saya, memberikan masukan ke saya bagaimana caranya mengambil keputusan yang di saat situasinya itu benar sama benar seperti itu. Jadi memang pada situasi tertentu yang membingungkan itu ketika sama-sama benar, mana yang harus kita dahulukan, seperti itu ya Bu Isma ya. Kita bisa mengambil keputusan atau menentukan biasanya dengan yang pertama, yang lumrahnya teman-teman menggunakan skala prioritas. Tapi pada posisi kasus tertentu, kadang dengan skala prioritas saja kita tidak menemukan apakah ini keputusan yang tepat seperti itu. Jadi yang menjadi pelajaran bagi saya menentukan hal untuk diputuskan ketika berhubungan dengan berhubungan dengan siswa atau berhubungan dengan kemanusiaan seperti itu ya. Kita harus juga tidak melupakan yang pertama intuisi, kemudian kepedulian kita kepada orang lain, bagaimana perasaan kita itu kadang kita jadikan pertimbangan. Tidak mungkin kita sebagai manusia tidak punya rasa kasihan, kasih sayang, kepedulian itu, sehingga intuisi menentukan benar atau salah kita juga tampakkan di situ sebagai sebuah kebijakan terhadap siswa ataupun orang-orang yang berkenaan dengan kegiatan-kegiatan sekolah. Baik Pak Muid, saya ucapkan terima kasih banyak atas kesempatan berbagi hari ini. Apa yang sudah disampaikan Pak Muid juga menjadi masukan bagi saya pribadi untuk nantinya bisa mengambil keputusan yang bijaksana seperti itu. Baik, terima kasih Pak Muid. Mohon maaf kalau ada kesalahan. Saya pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik, telah kita saksikan diskusi saya wawancara bersama Pak Muid. Semoga apa yang kita bicarakan membawa kemanfaatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.